Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan membuat sempol ayam yang simple banget. Hasilnya juga enak dan gurih, cocok buat cemilan. Oke, simak bahan dan caranya sampai selesai. Di sini sudah saya siapkan 250 gram daging ayam yang sudah difilet dan dipotong-potong, 10 sendok makan tepung tapioka, 2 sendok makan tepung terigu, 30 ml air es, 3 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong, 2 butir telur ayam, 1 untuk pelapis dan 1 untuk adonan ya. Untuk bumbunya, di sini ada 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh lada, dan 2 sendok teh gula pasir. Nah, bahan yang terakhir 3 siung bawang putih yang dihaluskan saya ganti dengan bawang putih bubuk 1 saset. Kemudian siapkan chopper. Masukkan potongan daging ayam, bumbu, dan bawang putih bubuk. Lalu tambahkan air es dan telur. Tutup choppernya. Chopper sampai daging ayam halus ya. Lalu tambahkan tepung terigu dan tepung tapioka. Daun bawang biar sedap. Chopper lagi sebentar saja sampai tercampur ya. Nah, ini adonan sempol sudah jadi, kayak tekstur adonan bakso ya. Untuk cara mencetak sempol yang mudah, masukkan adonan sempol ke dalam plastik segitiga seperti ini. Selanjutnya, siapkan air mendidih cukup banyak, tambahkan 2-3 sendok makan minyak goreng. Tujuannya agar tidak lengket. Kemudian bentuk sempol dengan cara seperti ini, masukkan tusuk sate ke dalam plastik. Tangan kanan menekan adonan dan tangan kiri menarik adonan. Sudah terbentuk, langsung masukkan ke dalam air mendidih. Cara ini simple banget dan anti belepotan ya. Untuk ketebalan sempol bisa diatur di potongan ujung plastik segitiga. Dikira-kira saja motongnya. Ini mudah banget dan seru. Kemudian rebus sampai matang. Tandanya sempol mengambang seperti ini. Bolak-balik sempol biar matangnya itu merata. Total waktu merebus sekitar 15 menit. Nah, ini sempol sudah matang, angkat dan tiriskan. Kemudian dinginkan sempol. Hasil jadi satu resep ini 34 tusuk ukuran sedang. Bisa banget disimpan dalam freezer sebagai stok makanan. Awet sampai 1 mingguan loh. Sekarang kita akan membuat pelapisnya. Pecahkan 1 butir telur, tambahkan sedikit penyedap. Kemudian kocok sampai tercampur rata seperti ini. Lapisi sempol dengan telur. Goreng sempol dalam minyak panas dan api sedang. Bolak-balik sempol agar matangnya merata ya. Gunakan minyak yang banyak. Kalau mau lapisan telur lebih tebal, saat sempol setengah matang bisa dilapisi kembali dengan kocokan telur. Goreng terus sampai matang dan kekuningan. Angkat sempol dari minyak dan tiriskan. Nah, bila untuk ide jualan udah aku tulis ya modal bahannya. Sekitar 23.000, jadinya 34 tusuk, satunya itu 670.
Bisa jual harga Rp1.000 per tusuk. Omsetnya lumayan juga. Nah, sekarang saatnya kita mencoba. Cocol dengan saus sambal biar lebih lezat. Sempol ini kulit luarnya renyah, crispy telur, ditambah rasa sempolnya yang gurih. Jadi ini sudah pasti enak ya. Mantep banget pokoknya. Oke, selamat mencoba ya. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Ardianti Uliana. Video hari ini saya akan berbagi resep pentol ayam kriwil. Ini enak banget dan jadinya juga banyak. Oke, sekarang kita siapkan 250 gram paha ayam yang sudah difilet. Bisa juga pakai ayam bagian lain. Tidak usah menggunakan chopper, cukup cincang saja ayamnya sampai agak halus. Nah, cincang ayam sampai seperti ini ya. Boleh halus banget atau tidak. Pindahkan daging ayam cincang ke dalam mangkok. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh lada bubuk. Lalu 1 bungkus masako sapi atau kaldu bubuk favorit kalian dan 1 bungkus bawang putih bubuk. Biar lebih kenyal, tambahkan 1 butir putih telur. Kemudian tambahkan 100 ml air dingin. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Kemudian tambahkan 200 gram tepung tapioka atau kanji, 50 gram tepung terigu. Uleni sampai tercampur semua bahannya. Saya gunakan tangan untuk menguleni adonan pentol karena adonan pentolnya ini cukup berat, jadi lebih mudah pakai tangan ya. Lalu tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris. Uleni kembali sebentar. Nah, ini adonannya sudah jadi. Siapkan panci dan air yang sudah mendidih cukup banyak. Gunakan api kecil saja ya. Cetak adonan pentol dengan 2 buah garpu. Bentuk bulat, untuk ukurannya sesuai selera. Langsung masukkan ke dalam air mendidih. Ulangi langkah ini sampai semua adonan pentol terbentuk ya. Nah, pentol akan berbentuk kriwil dan tidak halus. Masak hingga mendidih selama kurang lebih 10 menit. Angkat pentol dari air rebusan. Ini saya rebus cukup setengah matang aja, soalnya nanti mau saya kukus kembali. Nah, ini adonannya saya sisain buat isian tahu goreng. Tahunya udah saya belah jadi 2 bagian. Kemudian isi dengan isian pentol sepanjang belahan tahu. Jadi memang hanya permukaannya saja ya, tidak sampai ke dalam tahu. Tata tahu pentol dalam kukusan. Kemudian masukkan juga pentol yang setengah matang tadi. Kukus selama 25-30 menit menggunakan api sedang. Nah, setelah itu pentolnya sudah matang semua. Mari kita sajikan selagi hangat. Satu resep ini bisa untuk 4 porsi loh. Kita ambil tahunya, kemudian pentol kriwilnya. Biar lebih nikmat, lengkapi dengan saus pedas dan kecap. Beri taburan bawang goreng biar lebih enak ya. Siap untuk disantap. Resep ini 100% berhasil, anti gagal pokoknya. Oke, yuk mari kita coba. Bismillah. Teksturnya kenyal, kayak cilok, tapi rasanya lebih premium gitu ya.
matang sampai ke dalam. Rasanya juga gurih, kenyal, dan enak. Nah, untuk pentol tahunya ini juga rasanya enak dan gurih. Oke, selamat mencoba ya. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Yuk, hari ini sama-sama kita membuat tahu bakso topping yang lagi viral. Tahu bakso ini rasanya enak, tampilannya juga sangat menarik, dilengkapi dengan chili oil yang pedas dan gurih. Yuk, sekarang kita siapkan 25 buah tahu goreng. Ini sudah matang ya. Kemudian belah tahu jadi 2 bagian. Nah, kalau beli bagian tengahnya ini sudah kopong, nanti diisi sama adonan bakso ya. Lanjutkan memotong semua tahu. Sekarang kita buat adonan baksonya. Masukkan 500 gram daging ayam ke dalam chopper. Kemudian tambahkan 2 sendok makan bawang merah dan 1 sendok makan bawang putih yang sudah digoreng kering. Lalu tambahkan bumbu. Di sini ada 1 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian chopper sampai halus daging ayamnya. Selanjutnya tambahkan 1 putih telur, 150 ml air dingin atau es batu. Membuat bakso lebih kenyal ya. Lalu tambahkan 80 gram tepung tapioka atau sekitar 8 sendok makan. Chopper adonan sampai halus dan membentuk adonan bakso. Nah, tekstur adonan bakso seperti ini. Selanjutnya saya taruh ke plastik segitiga agar nanti memasukkan ke tahu lebih mudah. Ikat plastik segitiga. Ini adonan bakso sudah siap ya, sisihkan. Selanjutnya mari kita siapkan aneka topping ya. Ini ada 1 batang daun bawang pre, iris tipis. Kemudian sosis ayam merah, cukup 2 buah, potong-potong tipis. Selanjutnya ada 30 gram keju cheddar parut, bisa juga dipotong kotak-kotak sesuai selera. Lalu ada setengah lembar nori, ini saya potong kotak-kotak ya. Lalu sambal geprek, biar rasanya pedas, gurih, tidak potongan cabai saja. Nah, cara buatnya, siapkan 30 gram cabai rawit dan 2 siung bawang putih. Chopper kasar cabai, kemudian panaskan sedikit minyak goreng, masukkan cabai yang sudah dichopper ya. Tumis cabai sebentar. Kemudian tambahkan bumbu setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, dan 1/4 sendok teh gula pasir. Tumis kembali hingga bumbu tercampur dan tekstur sambal agak kering. Selanjutnya siapkan dandang pengukus. Selanjutnya ambil 1 buah tahu, kemudian isi dengan adonan sampai agak penuh. Ratakan bakso pada bagian permukaan dengan sendok. Kemudian tempelkan ke topping. Ini yang pertama topping daun bawang. Ulangi kembali langkah ini dengan topping yang berbeda ya. Topping keju ini bikin tahu bakso semakin gurih. Untuk isian adonan bakso saya full sampai ke dalam. Hasil jadinya 50 buah. Nah, topping sambal geprek menggugah selera banget ya. Isikan adonan bakso ke seluruh tahu sampai adonan bakso habis. Nah, tata sosisnya. Untuk varian toppingnya bebas ya, kreasikan sesuai selera kalian. Bisa juga pakai jamur kuping, nori, seperti ini. Nah, selanjutnya siapkan dandang pengukus yang sudah beruap banyak.
Letakkan tahu bakso yang sudah siap untuk dikukus. Kukus selama 25 sampai 30 menit menggunakan api sedang. Buka kukusan, ini tahu sudah matang. Aromanya sangat sedap sekali. Untuk pengemasannya bisa diletakkan dalam mika panjang seperti ini. Tata setiap varian rasa. Satu mika bisa muat 5 tahu bakso ya. Untuk pelengkapnya bisa menggunakan saus sambal, mayones, atau yang paling rekomendasi pakai chili oil. Tambahkan chili oil sebanyak yang kalian suka. Saya bikin chili oil homemade menggunakan resep Chef Devina Hermawan. Asli enak loh. Nah, tahu bakso topping viral sudah siap untuk dinikmati selagi hangat ya. Bismillahirrohmanirrohim. Tahu baksonya empuk, lembut, kenyal, dan rasanya itu enak. Baksonya full sampai ke dalam, rasanya enak dan gurih. Apalagi ditambah chili oil yang gurih dan pedas bikin semakin mantep. Bahan modal satu resep ini habis sekitar 58.000. Jadi 50 buah. Modalnya per satu bakso itu 1000-an, bisa dijual 2000. Nah, satu paknya itu isi 5 bisa dijual 10.000. Nah, oke banget kan ya? Kalian harus coba di rumah. Oke, selamat mencoba ya. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Hari ini kita akan membuat sosis ayam homemade. Bahannya mudah dan buatnya gampang. Anak-anak dijamin suka banget. Sekarang siapkan 500 gram ayam filet, potong-potong, masukkan ke dalam chopper. Tambahkan 1 sendok makan bawang merah goreng dan 1 sendok makan bawang putih yang sudah digoreng. Bisa diganti dengan 2 saset bawang putih bubuk. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu bubuk, bisa rasa ayam atau sapi. Kemudian tambahkan setengah sendok teh gula pasir, 1 butir putih telur, ini biar kenyal ya. Haluskan semua bahan dengan chopper sampai lembut. Kemudian siapkan 200 ml air es atau es batu agar tekstur daging tetap kenyal. Kemudian saya tambahkan pewarna makanan merah dan kuning, ini saya campur. Opsional ya, ini tidak pakai juga tidak apa-apa. Masukkan air es ke dalam chopper. Tambahkan 100 gram tepung tapioka, 2 sendok makan tepung terigu, setengah sendok teh baking powder, ini membantu mengenyalkan tekstur sosisnya. Kemudian chopper kembali sampai benar-benar halus. Nah, seperti ini tekstur adonannya, tidak terlalu padat ya. Siapkan plastik segitiga. Pindahkan adonan ke dalam plastik segitiga untuk mempermudah mencetak sosis. Misal mau dimasukkan ke selongsong sosis atau pakai cetakan, jadi lebih mudah ya kalau pakai plastik segitiga. Di video ini cetakannya saya pakai cetakan silikon, isi 6 cekungan. Nah, tinggal semprot saja adonannya ke cetakan sosis. Jangan terlalu penuh, nanti akan sedikit mengembang ya saat dikukus. Beri penutup sosis bawaan cetakan. Siapkan dandang pengukus yang sudah beruap banyak. Masukkan cetakan berisi adonan sosis.
Kukus selama 20 menit menggunakan api kecil. Sosis sudah matang, angkat cetakan dari dandang pengukus. Kemudian hentakkan sosis dari cetakan. Gampang banget ya keluarnya. Biarkan dingin dulu sebelum dikemas dan disimpan dalam freezer ya. Satu resep ini jadinya sekitar 24 sampai 25 buah. Untuk penyajiannya sesuai selera ya, bisa dipanggang seperti ini, digoreng, atau dimasak bersama dengan masakan lain. Nah, ini yang saya panggang versi tanpa pewarna. Jadinya agak pucat. Sosis homemade sudah siap untuk dinikmati. Tekstur sosis ini empuk, kenyal, dan padat. Rasanya juga gurih, enak ya, seperti sosis beli di luaran sana. Keunggulannya sosis ini tanpa bahan pengawet, cocok untuk baby booster bagi anak balita. Oke, selamat mencoba ya. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Hari ini saya bikin siomay isi ayam. Untuk kulitnya saya pakai kulit kubis. Cocok banget buat menu diet ya, karena mengurangi konsumsi tepung. Oke, sekarang kita siapkan 350 gram ayam filet, bisa bagian dada atau paha, potong-potong. Kemudian masukkan daging ayam ke dalam chopper. Haluskan sebentar saja agar masih bertekstur ya. Kemudian pindahkan daging ayam ke mangkok. Lalu tambahkan 3 siung bawang putih yang sudah dicincang. 1 batang daun bawang pre yang sudah diiris-iris tipis. 1 butir putih telur. 4 sendok makan tepung tapioka atau sekitar 40 gram. Lalu untuk bumbunya di sini ada 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap asin, setengah sendok makan minyak wijen. Nah, untuk bumbu perasa lainnya di sini ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh lada bubuk. Selanjutnya, aduk-aduk semua bahan sampai tercampur rata. Nah, ini adonan sudah jadi. Kita sisihkan ya. Kemudian siapkan 1 sampai 2 buah kubis, tergantung ukuran kubis. Saya ambil pangkalnya seperti ini. Kemudian pisahkan lembaran kubis ya. Nah, bagian kubis yang keras bisa diiris tipis atau dipotong seperti ini. Tapi hasilnya jelek ya kalau dipotong, lebih baik diiris tipis saja. Kemudian didihkan air secukupnya, tambahkan 1 sendok teh garam. Aduk-aduk. Kemudian masukkan lembaran kubis secukupnya. Rebus selama 1 menit aja, pokoknya kubis ini cukup sampai lemes aja. Kemudian angkat kubis dari air rebusan. Selanjutnya kita akan membentuk siomay. Ambil 1 lembar kubis. Kemudian beri 1 sendok makan adonan ayam. Lipat bagian kanan kiri kubis ke dalam, kemudian gulung ya. Nah, lakukan langkah ini sampai adonan habis. Mudah banget kan ya bentuknya? Lebih sehat lagi kalau kulitnya pakai kubis.
Hasil satu resep ini 22 buah siomay kubis. Nah, ini udah siap untuk dikukus. Siapkan dandang pengukus yang sudah beruap banyak. Letakkan siomay ayam, kukus selama 20 menit. Nah, ini siomay kubis isi ayam sudah matang, siap disajikan selagi hangat. Sajikan bersama dengan saus sambal favorit kalian. Di sini saya pakai chili oil dan perasan jeruk limau. Asli, rasanya enak banget, pedas, gurih, dan mantep ya. Bisa juga pakai saus kacang atau saus dimsum. Untuk tekstur ayamnya ini padat, tapi lembut ya. Tidak terlalu kenyal karena tepung tapiokanya sedikit. Cocok buat diet.